Selamat pagi anak-anak. Hari ini mapel kita pembelajarannya adalah matematik untuk materi berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan yang minggu lalu yang sudah Ibu berikan ke kalian, kemudian juga sudah Ibu koreksi, ternyata banyak di antara anak-anak ya yang masih belum bisa mengerjakan tentang pecahan tersebut ya. Tapi nanti insya Allah dalam suatu kesempatan Ibu akan ulangi lagi ya, akan ulangi lagi mengenai pecahan yang kemarin, yaitu tentang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Itu masih banyak sekali di antara kalian yang masih belum bisa caranya. Karena belum bisa caranya atau caranya masih salah, sehingga hasil dari latihan menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, banyak yang masih salah jawabannya. Ya, kalian itu salah menjawab karena sepertinya kalian belum paham bagaimana caranya. Nanti di lain kesempatan insya Allah akan Ibu jelaskan lagi. Tapi yang hari ini kita sudah masuk ke dalam materi yang berikutnya, berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal. Nah, anak-anak, untuk materi pecahan biasa itu dibagi menjadi dua. Ya, anak-anak ya. Ada yang disebut dengan pecahan murni, ada yang disebut dengan pecahan tidak murni. Ya, anak-anak ya. Disebut pecahan murni kalau pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi atasnya lebih kecil daripada bawahnya. Jadi yang atas ini namanya pembilang anak-anak ya. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Nah, pengertian pecahan murni adalah bila pecahan tersebut angkanya pembilang lebih kecil dari penyebut. Misalnya pembilangnya 2, penyebutnya 3. Pembilangnya 4, penyebutnya 6. Pembilangnya 5, penyebutnya 7. Ya anak-anak ya, karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka dia kategorinya termasuk pecahan murni. Yang kedua, pecahan biasa dibagi menjadi dua, jadi pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni dikatakan pecahan tidak murni karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Jadi angka atas lebih besar daripada angka bawah. Ya anak-anak ya, pembilang angkanya lebih besar daripada penyebut. Misalnya 8/5, 7/4, 6/5. Ini namanya pecahan tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena angka atasnya lebih besar. Cirinya angka tidak murni itu, pecahan tidak murni itu, angka atasnya, angka pembilangnya lebih kecil daripada angka bawahnya atau angka penyebutnya. Dan anak-anak, pecahan tidak murni ini nanti menjadi istilahnya namanya pecahan campuran. Ya anak-anak ya, pecahan campuran ini ya, pecahan campuran yang kedua nih. Ya yang kedua, tadi kan pertama pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi dua, pecahan murni karena atas lebih besar daripada bawah. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, yang kedua, pecahan tidak murni. Kenapa? Karena angka atas atau pembilangnya lebih kecil dan lebih besar daripada penyebutnya. Dan dari angka pecahan murni inilah nanti menyebabkan muncul istilah pecahan campuran. Ya anak-anak ya.
Pecahan campuran ini berasal dari pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka muncullah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi dicampur antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, contohnya ini nih, 7/3 ya anak-anak ya, sama seperti tadi nih, 8/5, 7/4, 6/5. Itu namanya pecahan tidak murni yang nanti disebut dengan pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu asalnya dari pecahan tidak murni ya anak-anak ya. Kita akan balik ke sini. Ya. 7/3 namanya pecahan tidak murni dan dia nanti akan menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena dibagi atas bagi bawah ya. Pembilang dibagi penyebut ya anak-anak ya. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu artinya 3 kali berapa yang mendekati 7. Maka kalian harus hafal perkalian. Makanya Bu Andri bawel, tolong hafalkan perkaliannya. Karena pada saat kalian mengerjakan pembagian, kalian harus hafal perkalian. Ya anak-anak ya. Seperti ini contohnya. 7/3 itu artinya 3 kali berapa yang mendekati 7. Nah, berarti kan 3 kali 2 ya anak-anak ya. Maka kalian tulis 2 di sini. Ya. 3 kali berapa? Nah, berapanya itu 2. Ya kan ya. Kemudian sisanya berapa sih? Sisanya gini caranya. 7 tadi taruh di bawah. 7 dikurangi. Nah, perkaliannya tadi nih. Yang 3 kali berapa? 3 kali berapa? Berapanya ini kalian tulis angka 2. Ya, kalau kalian hafal perkalian pasti kamu langsung bisa. Oh, 3 kali 2, Bu. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Untuk mencari sisanya ya anak-anak ya. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Maka sisanya taruh di belakang angka 2. Ya, 2 ini tadi hasil perkaliannya, 1 ini hasil sisanya. Hasil sisa dari 7 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 6. Sisanya 1 taruh di sini. Ya, 1 kembali lagi pernya penyebutnya ini 3. Karena tadi dibagi 3, maka penyebutnya jadi 3. Ya anak-anak ya. Tuh, penyebutnya 3 kan? Penyebutnya 3, berarti dibagi 3. Maka saat menjadi pecahan pun penyebutnya 3. 3 itu pembilang atau penyebut atau pembaginya tadi. Ya, didapatlah 7/1/3. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, tadi tuh yang pecahan tidak murni kan Ibu kasih contoh 8/5 ya. Nah, sekarang kita buat nih. Nah, pecahan tidak murni ini kan karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, maka harus dibagi. Itu artinya 8 dibagi 5 sama dengan, nah 8 dibagi 5 itu artinya, nah apakan perkaliannya? 5 kali berapa yang mendekati 8? Ayo, 5 kali berapa yang mendekati 8? Iya betul, 5 kali 1. Tulis sama kamu ya, 1. Ya kan, dapat 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, sekarang cari sisanya. Cari sisanya ya kayak tadi. 8. Buat dapat sisanya 8 dikurangi kurung buka, kalikan nih. 5 kali 1 sama dengan 5. Berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Ya anak-anak ya.
Jadi untuk mendapatkan sisanya, 5-nya ini kalikan 1. Kalikan hasilnya tadi. Tadi kan 5 kali berapa yang mendekati 8? 5 kali 1. Ya kan ya? Ditulis sama kamu buat mendapatkan hasilnya. 8 dikurangi, kurung buka, 5 kali 1 yang tadi nih. 5 kali 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, lihat ditulis ulang. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, maka ini yang menjadi sisanya. Taruh di belakang angka 1 ini. Ya, sisa 3 per... Lihat tadi, di sini kan tadi penyebutnya 5. Maka di sini pun 5. Ya, anak-anak ya. Maka tadi pecahan tidak murni 8 per 5. Kalau dibuat pecahan campuran hasilnya 1, 3 per 5. Ya anak-anak ya. Nah sekarang nih yang ini, yang nomor 2, 7 per 4. Ya, ini pun kadang-kadang Bu Andri sudah jelaskan, tetap aja ada di antara kalian yang nggak jelas, yang nggak ngerti, yang nggak paham. Ya, jadi bingung Bu Andri. Harus menjelaskan kayak gimana lagi gitu loh. Ya, ini artinya 7 dibagi 4. Berapa hasilnya? Berarti kan 4 kali berapa sih yang mendekati 7? Nah, kalau 4 kali 2 kan 8. Berarti nggak boleh kan? Kalau lebih nggak boleh. Jadi harusnya kurang dari angka tersebut. Nah, kalau misalnya 7 bagi 4 itu artinya 4 kali berapa yang mendekati 7? Iya, betul. 4 kali 1. Nah, sekarang cari sisanya. Sisanya ini berapa? Nah, sisanya kayak tadi. 7 dikurang angka ini nih, angka soal taruh di depan. 7 dikurang tadi 4 kali 1 sama dengan 4. Itu artinya 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, sisa ini berarti 3. Taruh di sampingnya 1. Di sini untuk sisanya sayang ya. 3 per, nah ini pernya ini penyebutnya lihat kembali ke sini. Kalau penyebutnya 4, ya penyebutnya 4 juga. Nah, itu artinya pecahan tidak murni dari 7 per 4, ya, kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 1, 3 per 4. 1, 3 per 4. Nah, gitu anak-anak. Ibu sih merasa penjelasan Ibu sudah begitu jelas ya anak-anak ya. Tapi nggak tahu nih, kan sama-sama kelas 4, tapi kan beda-beda ya anak-anak ya kemampuan untuk menangkap penjelasan dari ibu ya. Ya inilah dia keterbatasan kita. Jadi ibu menjelaskan kalian hanya bisa lewat video. Makanya pelan-pelan kalian dengarkan penjelasan dari ibu ya anak-anak ya. Ibu ulangi ya. Hari ini materi kita tentang berbagai bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi 2 yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni karena angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut. Atau angka atas lebih kecil daripada angka bawah. Sedangkan pecahan murni, ibu ulang lagi, pecahan murni adalah jika pecahan angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut. Misalnya 8 per 5, 7 per 4, 6 per 5. Nah, pecahan murni inilah nanti yang menyebabkan munculnya istilah yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, yang disebut bilangan bulat itu bilangan ini sayang. Ya anak-anaknya ya. Ini namanya bilangan bulat nih. Nah, ini angka nih, angka bilangan bulat. Jadi angka utuh. Ya bilangan utuh namanya bilangan bulat. Bulat itu utuh. Nah, pecahan itu ini. Nah, ini pecahan namanya nih. Kenapa pecahan? Karena ada pembilang, ada penyebut. Disebutlah dia pecahan campuran, yaitu gabungan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu bilangan utuh, bilangan asli ya anak-anak ya. Ya, 2/1/3. 2/1/3 itu berasal dari mana Bu Guru? Berasal dari 7
per 3. Itu artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu bagaimana caranya Bu Guru? Caranya adalah 3 kali berapa sih yang mendekati 7? Nah, makanya kalian harus hafal perkalian. Oh, 3 kali 2 Bu Guru. Karena kalau 3 kali 3 9. Kalau 9 itu lebih besar daripada 7. Tidak boleh. Jadi harus dikurangi. Oh, kalau 3 kebesaran. Tulis deh 2. Nah, 2 nih. Untuk mendapatkan sisanya gimana? Untuk mendapatkan sisanya tinggal 7. Nih, angka yang lagi dicari. 7 dikurangi kurung buka. Ini angka ini kalikan sama kalian. 3 kali 2 sama dengan 6. Ya. Sama dengan 6. Tulis lagi di bawahnya. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, sisa inilah yang dituliskan di samping bilangan bulat yang nantinya akan menjadi bilangan pecahan. Ya. Angka 1 tadi tulis di atas. 1 per. Nah, 3-nya itu berasal dari penyebutnya. Kalau penyebutnya 3, tulis 3. Maka hasil bilangan campurannya 2, 1 per 3. Sedangkan pecahan biasanya, pecahan tidak murninya 7 per 3. Ini pecahan tidak murninya, ini pecahan campurannya. Ya anak-anak ya. Terus yang tadi nih, yang 8 per 5 sama dengan 8 dibagi 5. Itu artinya 5 kali berapa yang mendekati 8. Kalau 5 kali 2 nggak mungkin. Karena 5 kali 2 itu 10. Ya, kalau lebih dari angka ini tidak boleh. Maka turunkan. Kalau 5 kali 2 kebesaran, turunkan jadi 1. Hasilnya 1 anak-anak. Untuk sisanya gimana? Sama kayak tadi ya, angka soal kan 8. 8 dikurangi, tadi perkaliannya kan 5 ya anak-anak ya. 5 kali 1 sama dengan 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3 ini dituliskan di samping bilangan bulat 1. Ya, tulis 3 per, karena tadi penyebutnya 5, maka sini 5. Dihasilkanlah 1 per 5 dari pecahan tidak murni 8 per 5. Yang kedua juga demikian. 7 per 4 itu artinya 7 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 7? Oh, 4 kali 1. Tulis 1-nya. Sisanya gimana? 7 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 3-nya ini sebagai sisa. Taruh di sampingnya. Didapatlah 1, 3 per 4. Ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan anak-anak Bu Andri faham semua apa yang sudah Ibu sampaikan barusan ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk anak-anak Bu Andri dalam menerima penjelasan dari Bu Andri barusan. Dan mudah-mudahan berkah ya materi yang sudah Ibu berikan barusan. Nah anak-anak, kesimpulannya adalah bahwa hari ini bilangan pecahan itu yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian baru 2 anak-anak, yaitu pecahan biasa yang dibagi 2 dengan pecahan campuran, yaitu bilangan bulat dengan bilangan pecahan gabungan ya anak-anak ya. Sedangkan yang pecahan desimal ya itu belum. Ya anak-anak ya, pecahan desimalnya nanti menyusul. Sekarang kalian pahami dulu nih yang pecahan biasa dengan pecahan campuran. Semoga paham ya Allah anak-anak Bu Andri. Bu Andri sedih nih tidak bisa menjelaskan secara langsung kepada kalian di muka kelas. Ya, menjelaskannya via video anak-anak. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan penjelasan Bu Andri melalui video ini pun bisa kalian terima dengan sebaik-baiknya ya anak-anak ya. Untuk pecahan yang kemarin yang menentukan lebih besar, lebih kecil, sama dengan ya, masih ada beberapa di antara kalian yang jawabannya masih salah. Insya Allah nanti Bu Andri buatkan lagi videonya. Nanti silahkan ditonton lagi, silahkan dilihat lagi. Tolong Bunda atau siapapun pendamping belajarnya, pendamping belajar anak, tolong diperhatikan video Bu Andri nanti, kemudian diajarkan ulang.
Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Mohon pendamping belajarnya diperhatikan penjelasan Bu Andri. Kemudian nanti tolong dijabarkan ke anak apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bu Andri, kemudian ditambah dengan penjelasan pendamping belajar, materi hari ini semakin jelas. Ya anak-anak ya, selamat mengerjakan tugas. Tugasnya nanti menyusul Ibu berikan. Dan salam sehat dan tetap semangat. Semangat, semangat anak Bu Andri tersayang.